Saya bekas PNS, Pak. 5,5 tahun saya pegawai negeri sipil. Tak tinggal metu kesuwen nih, Pak. Tanggal 3 bayaran, tanggal 5 golek utangan, Pak. Urip kayak dolanan dakon nih. Ngeruk ditum. Ora kebak-kebak iki mubeng tok, Pak. Guru itu berat, Pak, tugasnya. Benik potol ji muridnya kacau. Tenan, Pak, mulang benik potol muridnya nyawang udel sak jam, Pak. Ini kenyataan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mulyono, walaupun beliau sudah jengkar untuk acara yang lain, Bapak Vista dan Bapak Tri Wahono selaku Inspektur Wilayah, dan semua keluarga besar Pegadaian. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak secara teoritis bagaimana caranya untuk menginvestasikan uang Anda ke Pegadaian, karena teori ini jelas tidak saya kuasai. Carane nglebokke piye, carane njikuk piye itu urusannya Pak Vista, itu bukan urusan saya. Kalau nanti saya jelaskan malah keliru kabeh. Yang saya tadi miris mendengar beritanya adalah dari Pak Mulyono. Umat Islam yang 87% di negeri ini ternyata sangat rendah pemahamannya dalam masalah hutang piutang. Sekilas Rasulullah sendiri mengajarkan, fa'inna min khairikum ahsanukum qadha. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang taat membayar hutangnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi pada kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti yang disampaikan Pak Mulyono tadi, ternyata pemahaman agama pada tingkat utang piutang itu masih di tahapan yang rendah. Nah, disinilah tugas seorang ustadz seperti saya. Karena tingkat pemahaman yang parsial, seakan-akan ada kesan begini, agama itu, kalau agama disebut agama itu di masjid, Pak. Di kantor itu rasa ngurusi agama katanya. Bahaya enggak macam ini? Kalau agama hanya ada di masjid, di kantor, di Pegadaian, di bank enggak ada agama, saya kepingin tanya, sejak kapan pemahaman agama hanya dipotong, pemahamannya hanya ada di dalam masjid? Sampai-sampai Rasulullah keras sekali mensinyalir, besok di akhir zaman ada umatku yang dengan sholatnya dia tidak mendapat 10%-nya, yang dengan sholatnya dia tidak mendapat 25%-nya, 50, bahkan 100% ada umatku yang dengan sholatnya dia tidak mendapat apa-apa kecuali letih dan lelah. Sahabat bertanya, kenapa di masjid tiap saat ada azan, dia di masjid, jamaah juga tekun, tetapi justru hanya mendapat letih dan lelah? Tolongi teman-teman di Pegadaian harus dicamke. Sebab sholatnya tidak pernah mampu merubah akhlaknya menjadi baik. Saya ulang, sebab sholatnya tidak pernah mampu merubah akhlaknya menjadi baik. Berarti indikasi yang dipakai oleh agama itu bukan di masjid saja, Pak. Jamaah di masjid kegunaannya sudah kita ketahui, bahkan 27 derajat kita akui. Tetapi tatkala aktualisasinya di tengah masyarakat akhlaknya tidak terbukti, Anda malah dipertanyakan, Pak, sholatnya terus gopo? Ya kan, Pak? Lah di sini yang harus kita rubah mindsetnya. Kalau orang-orang Islam di Indonesia digeret perkara urusan-urusan ke syar'i,
Tidak semua bangsa ini yang mayoritas beragama Islam itu tahu betul tentang tatanan syariah, Pak. Tidak tahu betul. Sebab kalau misalkan bank syariah, bank seperti apa? Suruh tanya seluruh orang Indonesia sehingga Islam, apakah mereka paham semua? Ada mudharabah, ada musyakarah, ada murabahah. Tidak semuanya tahu, Pak. Ya kan? Tidak semuanya. Maka kehadiran Pegadaian sebagai eksklusif mewakili untuk investasi seperti arum haji, seperti umroh, itu sungguh suatu terobosan yang luar biasa dan saya yakin Anda akan berhasil di masa yang depan. Saya yakin itu. Tetapi memahamkan masyarakat pada tingkat kesadaran untuk berinvestasi ke urusan-urusan syariah tidak segampang yang Anda duga. Tak balik saja. Cukup dulu baru sedekah atau sedekah agar bisa cukup? Coba rasakan, Pak. Anda cukup dulu uangnya baru sedekah atau sedekah dulu biar cukup uangnya? Yang banyak dilakukan orang nek duitnya akeh kayak sedekah, Pak. Betul enggak? Sebenarnya rahasia agama enggak seperti itu. Orang yang mau sedekah, Pak, yang akan dicukupkan kehidupannya. Baliklah cara berpikir semacam ini, Pak. Duit si akeh jenengan kayak nyumbang. Ya ta? Delalah ra tau duit ditakeh ra tau nyumbang, Pak. Ya ta? Islam enggak begitu, Pak. Sedekah dulu baru cukup. Bukan cukup dulu baru sedekah. Coba Anda rasakan. Seseorang yang bersedekah, Pak, sama dibayangkan dalam Al-Baqarah, Al-Quran, seperti menanam sebuah pohon. Jika satu pohon tumbuh 7 bulir. Setiap bulirnya mengandung 100 buah. Berarti minimal orang yang mau sedekah Rp1 saja, dia mendapat 700 pengembalian dari Allah. Maka saya hitung sekarang, sedekahlah insya Allah Anda cukup. Ketimbang ngenteni cukup baru sedekah. Aku yakin arang-arang malah sedekah. Wong cukupnya atau tekan. Gitu, Pak? Nah, maka ketika pemikiran semacam ini terjadi, di Islam ada satu tantangan, Pak. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Mungkin panjenengan banyak yang sudah hafal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Mohon maaf. Dalam 2 tanda kutip ada yang ditunggu enggak, Pak? Kalau tak baca pelan-pelan. Allah akan merubah nasib sesuatu kaum sampai atau hingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Berarti Allah menunggu perubahan dari umatnya enggak? Ya kan? Dengan ditunggu sekarang perubahannya. Itu satu cara Quran menjelaskan pada kita. Yang kedua, asal Anda ketemu ada kata kami di dalam Quran, berarti jenengan peran sertanya diharapkan. Tak kasih contoh ya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengatakan khalaqtu, aku yang menciptakan. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan khalaqna, kami yang telah menciptakan. Beda enggak? Nabi Adam diciptakan pakai kata aku, kita diciptakan pakai kata kami. Setiap kali ada kata kami bentuk musana di dalam Quran, jenengan selalu diajak peran sertanya. Penciptaan manusia secara umum, jenengan ikut-ikutan berperan enggak? Ikut enggak? Nek ora melu ora dadi, Pak Tri. Ana sperma kok keluyuran dhewe turut kalen. Iki petuk wader cetul bahaya ya, Pak. Manusia jadi manusia, Pak. Manusia jadi manusia. Pertemuan sperma dan ovum, terjadi ovulasi atau fertilisasi pembuahan, itu jelas-jelas peran manusia mempertemukan 2 zat ini, baik sperma maupun ovum, sehingga menjadi zigot. Pada zigot itu terpecah menjadi hiploid dan diploid, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, terus-terusannya, ya. Itu urusan pertemuan pertama pada peran manusia, enggak? Manusia ikut, Allah yang menciptakan. Tapi ketika menciptakan Nabi Adam, Allah tidak mengatakan kami, tapi aku yang menciptakan. Mengapa? Karena dalam penciptaan Adam alaihissalam, menungso tidak perlukan peran sertanya, sebab jenengan rung metu. Jelas kan? Pinter ya Quran ya?
nek mudeng. Yang kedua, saya sebut kata kami lagi. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberi kamu semua rezeki dan anak-anak mereka. Kalau Allah menyebut kata kami dalam urusan rezeki, berarti jenengan ikut golek-golek enggak? Kira-kira ndonga tok marai sugih no sing sugih sik kiai lho. Betul lah? Malah kalah mbek Pak Tri wong Solo sugih rak karepan. Maka saya ingin katakan sama Anda, ketika Allah menyebut kata kami, Anda memang harus ikut ingin sukses. Kalau cuma nunggu omongannya Adam Smith, seorang ekonom internasional yang Anda dengar itu. 0 sampai 23 tahun masa ketergantungan orang. 23 sampai 35 masa cukup, tapi cukup-cukupan tok. 35 tahun ki entuk duit tintek ning dalan terus, Pak. Umur 0 sampai 23 orang ketergantungannya tinggi, masih kuliah njaluk wong tua ya, Pak. Begitu dia nikah, wis mulai kerja sidik-sidik, gajine mung 3 juta sasi, umur 35 anake loro, ning gajine 3 juta entek ning tengah dalan lah. Entuk entek. Adam Smith mengatakan, nek 35 tekan 50 dia mulai menggunakan saving, penggunaan apa? Sisa penghasilan. Sisa penghasilan lah yang dipakai untuk dimanfaatkan oleh bank untuk dilirik, dimanfaatkan oleh asuransi untuk dilirik, dimanfaatkan untuk penggadaian yang dilirik. Tetapi jika 35 ke atas, Anda hanya menunggu saving, aku tak tanya, leso takoh kapan? Ora sida meneh, Pak. Ya kan? Maka mengandalkan hitungan Adam Smith pada ekonom nasional internasional ini, saya ragu, sodakohnya jadi tidak ada. Hanya menunggu saving sisa penghasilan, kesuwen menurut saya. Contoh, saya bekas PNS, Pak. 5,5 tahun saya pegawai negeri sipil. Tak tinggal metu, kesuwen nih, Pak. Tanggal 3 bayaran, tanggal 5 golek utangan, Pak. Urip kayak dolanan dakon nih. Ngeruk titum. Ora kebak-kebak iki mubeng tok, Pak. Kayak ngene ra ndang metu bahaya. Ya, masa tua ngenteni pensiun tok. Pensiunnya bojoku tuh yang 34 tahun kerja hanya 4.230.000, Pak. Golongan 4B ya, Pak. 4B saja sebulan 4.230.000. Gaji sakmono cukup nggo mangan sesasi. Kuwi mbek ceramahku sak jam kalah kuwi. Ora berarti aku njaluk penggadian sakmono. Wong dikai alhamdulillah ora ya naudzubillah ngono tok. Ndak begitu. Ya saya kasih contoh lagi. Nahnu qadarna bainakumul mauta. Kami yang menentukan kadar kematian di antara kamu. Urusan kematian Allah menyebut kata kami. Berarti panjang dan pendeknya umur seseorang amat tergantung pada usahanya. Betul enggak? Anda pengen hidup, pengen umurnya panjang? Hidup sehat, Pak. Kon nggo masker, beda kena Covid. Ya, nek kepengin umurnya pendek gampang, Pak. Silon neng rele bablas. Maka Allah menyebut kata kami, nahnu qadarna bainakumul mauta. Sampai Quran saja disebut nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Quran, kami pula yang akan menjaganya. Ayo Pak bayangke, andai kata manusia tidak ikut-ikutan membukukan Quran, kira-kira punah enggak Quran? Punah, Pak. Di peperangan Yamamah, hafidh-hafidhah banyak yang meninggal. Umar bin Khattab mengusulkan, nek ngono wong sing ngapal Quran do mati, sok piye akhire umat berikutnya yang ngapal ke Quran. Umar bin Khattab menyarankan untuk dijadikan buku, walaupun Nabi mengatakan la taktub ani syai'an ghairal Quran. Kowe aja nulis selain aku, dariku selain Quran. Usulnya Umar bin Khattab, selesainya di zaman Utsman bin Affan. Betul kan, Pak? Di sini peran manusia enggak? Apakah Allah mencetak sendiri Qurannya? Juga enggak kan, Pak? Berarti jenengan harus ikut-ikutan. Dalam kelola keuangan sama, Pak. Saya ini hanya jebolan PNS lah, artinya wong pensiun dan jaluk. Istri saya yang hebat itu. Sampai pensiun kemarin tahun 19 tak hadiahi dia, Pak. Pegawai negeri kok iso pensiun, hebat itu. Termasuk wong Betawi. Sampai waktu dia ulang tahun tak hadiahi 1 mobil Brio merah itu. Kamu hebat, aku 5 tahun kelenger, aku iso tekan tamat.
Itu termasuk hebat. Soalnya PNS itu menurut saya bagi orang-orang yang nyantai memang monggo, tapi orang yang penuh tantangan, males Pak kon kerja ngono jam 7 mangkat jam 2 balik guru nonton, apalagi saya seorang guru Pak. Guru itu berat Pak tugasnya. Benik potol ji muridnya kacau. Tenan Pak, mulang benik potol muridnya nyawang udel sak jam Pak. Ini kenyataan Pak. Nah maka ketika ada kata nahnu, maka tadi bagaimana orang-orang kok kemudian ketika pemahaman Qur'annya secara parsial, tolong jenengan nanti buka di surat Al-Mu'min, surat ke-23 Al-Mu'minun ya. Di sana disebutkan begini. Alladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanah disebut pada bentuk jamak. Wa ahdihim ahdun, janji, disebut dalam bentuk mufrad tunggal. Lebih berat mana antara amanah dan janji? Jelas lebih berat amanah, ya kan? Maka dia disebut li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ahdunnya disebut dalam bentuk mufrad, amanahnya disebut dalam bentuk jamak. Pengertiannya, ternyata menyangga amanah itu jauh lebih berat ketimbang menyangga janji. Setahu saya, janji itu adalah pertukaran hak dan kewajiban. Di mana ada kewajiban yang terlalaikan, mesti Pak akan ada hak yang terabaikan, betul enggak? Jika ada kewajiban yang terlalaikan, pasti ada hak yang terabaikan, betul enggak? Ini gue malam Pak. Maka Qur'annya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu kewajiban, nasta'in itu hak. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku memohon pertolongan. Nasta'innya hak, na'budunya kewajiban. Kewajiban dulu atau haknya? Kewajiban dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku rung tahu roh ayat diwali iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, rak tahu apa Pak. Nek ono jenengan pinter ngarang dhewe kuwi. Saya tidak pernah ketemu ayat itu. Na'budu dulu baru nasta'in. Maka ketika adun, ketika perjanjian itu ternyata dijanjikan, kalau di dalam Quran tadi saya katakan ada hadis Bukhari Muslim yang menyebutkan fa'ina min khairikum ahsanukum qadha. Sebaik-baikkah di antara kamu adalah orang yang paling tepat untuk mengembalikan hutangnya. Kalau bisa ustadz-ustadz semacam saya itu jadikan contoh. Alhamdulillah aku mau ngeranti hutang, enggak masalah Pak. Iya, karena memang sama nyonya paling banter ki istri saya anggar kepengin tuku apa nyelengi, saya lebih suka nabung Pak timbang utang. Maka hidupnya ya tenang. Jam loro kon mangkat durung ana wong ngenteni ning ngisor, wis mangkat tekan kene rak mulai ya tenang wae wong ratu ya wong. Masih ada berita lagi, ini Pak Mulyono mau rawuh ditunggu dulu Ustaz. Ya wis manut wae. Nggih tekan maghrib ya tak tinggal balik. Ya begitu teman-teman. Saya malah tadi istri mulai nanya, kita istri tertarik dengan tadi Pak Vista menjelaskan tentang umroh lewat 3,5 gram ya. Anda kalau haji sudah umrohnya. Yo gantian kalau haji sih saya sudah, sebenarnya saya umroh juga sudah ndak hitungan Pak, berapa kali nih yo kepengin terus Pak. Saya itu ke Mekah ndak tahu, semekah 40 dino dadi wong apik tenan Pak. Ning Bali 3 dino remuk aku. 3 dino bengi ceramah esuk wis dosa. Bengi ceramah ning Denpasar, esuk ning Pantai Kuta ya katut dosa ya, Pak. Lah do nggo bikini mlaku turun dalan. Ngono rombong aku ya ana sing jawil iki nek ndelon wong nganggo bikini dosa ora ana jengkel kae kuwi. Alah mbuh aku ya ning kene aku takon. Maka kalau ada orang 40 hari 40 malam di Mekah dan Madinah imannya hebat, aku ora gumun. Sing aku gumun 3 dino ning Pantai Kuta imanmu ra cuwil, aku hebat kuwi. Ya, maka istri saya mulai tertarik itu. Istri saya itu punya pensiun Pak Visa. Digunakake nggo apa saiki malah nyaris berpikiran sing werna-werna ora iso. Ya wis dienggo tabungan aja bagus itu. Anaknya 3 sudah rumah tangga semua. Di luar negeri semua. Wis rapi wong loro dili. Anak saya sekarang baru pakai dienggo doktor di Pahang sana. Kalimantan, Malaysia. Yang kedua di Jerman, 3 di Korea Selatan. Aku malah sing tak gawe anak-anak asuh saya ini.
Sing loro iki beler-beler kuwi. Bendino tukaran tapi bendino akur Pak. Ya. Itu teman-teman, jadi tadi kalau ada pertanyaan misalkan masalah teknis bagaimana untuk menginvestasikan masalah keuangan di Pegadaian, aku sih ngerti mung siji tok, mengatasi masalah tanpa masalah. Aku senengnya Pegadaian kan apik banget nek gawe kaya ngono. Eling-eling gampang. Bahkan ini anak-anak asuh saya tuh sempat tanya, "Pi, mengapa hidup penuh masalah?" Ya tak walik, hidup itu kumpulan masalah. Kalau Anda kepingin hidup siap untuk mendapat masalah. Nek pengen orang untuk masalah mati yo. Karena hidup itu kumpulan masalah. Masalah ada terus Pak. Aku saja yang kepinginnya ngemimi anak-anak itu besok nek iso dadi ji. Kumpul sak pekarangan, aku mulai omahku gede, maksudnya anak saya besok tak kumpul ke, ternyata setelah nikah malah ke luar negeri semua. Ya wis toh, bar toh kalau tak ingin nyaponi omahku dewi keju aku. Ya wis mau ngeluru tok itu sama istri. Begitu ya Pak Tri, nanti kalau ada tanya jawab misalkan di YouTube ada beberapa yang jenengan tanyakan karena tampaknya YouTube yang paling banyak YouTube saya itu Pak. Tapi jenengan jangan tanya Pak, siapa yang memasukkannya. Saya enggak tahu sama sekali, HP ku jadul Pak. Yang memasukkan siapa? Monggo kalau ada season tanya jawab Mas jenengan pandu aja. Iya. Saya temenin ya Pak Supandi. Iya, untuk Bapak Ibu di rumah, teman-teman yang udah di rumah atau yang ada di ruangan ini deh. Mungkin ada sesuatu yang pengen ditanyakan nih terkait kalau seumpamanya nanti investasi emas ataupun semua produk Pegadaian, kita ada yang bantu jawab ya Pak. Ada Pak Frista, ada Pak Triwono juga. Kalau tentang apa namanya sesuai judulnya tema ini yaitu cara mudah investasi pahala ini banyak, nanti akan disambung oleh Bapak Supandi. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan. Bisa cek di kolom komentar di YouTube atau di Zoom atau yang ada di ruangan ini mungkin ada yang mau bertanya? Ya, jadi Pak Supandi ini banyak banget pengalaman dan di YouTube-nya itu kalau kita tonton terus itu yang masukin Pak Supandi bukan sih Pak? Bukan ya? Tapi istilahnya malah banyak video-video yang viral, tapi bukan Pak Supandi sendiri yang itu. Berarti yang menikmati hasilnya malah bukan Pak Supandi, orang lain ya Pak ya. Oke. Ya. Oh ada pertanyaan, monggo Ibu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji Bapak perkenalkan saya Ika Pak. Saya agak tergelitik tadi Bapak Andiko bahwa hidup ini kalau bisa jangan banyak hutang makatan. Tetapi terus saya juga berpikir kalau orang yang mempunyai hutang itu kadang bisa hutang itu tidak hanya di dunia, terus di akhirat. Terus apa ya Pak? Kadang karena di Pegadaian ini kan juga banyak orang-orang yang hutang kayak tadi Pak Mulandiko bahwa kewajiban untuk mengasurnya itu kurang. Apa benar hutang itu akan dibawa mati Pak? Apa seperti kalau kita itu bergibah itu nanti pahala kita juga akan tersedot oleh gibahan kita itu pahalanya. Kalau enggak bayar hutang bagaimana Pak hukumnya? Makatan Pak, matur nuwun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Supandi. Bu Eka sering gibah nih Bu. Yang Monggo, punya hutang, Rasul sendiri pernah punya hutang. Bahkan Rasul pernah menggadaikan pakaian besi yang untuk perang itu loh Pak. Pakaian besinya itu pernah digadaikan. Hanya ditukar sama gandum. Gitu Pak. Tetapi toh Rasulullah mengembalikannya, pengertiannya bukan lebih. Siapa yang mengembalikan hutang itu lebih baik, itu justru mendapat pahala. Lebih baik itu pengertiannya bukan bertingkat-tingkat loh Pak. Contoh begini. Ada sahabat Rasul yang hutang 1 unta. Yang dihutang itu waktu itu untanya kurus Pak. Ya, tetapi kemudian ada sahabat lain yang memampi hutangi tadi,
tatkala dikembalikan pada hari yang dijanjikan, untanya lebih baik, sangat gemuk, sangat bagus. Itu pembayaran hutang terbaik di dalam Islam. Saya tidak mengatakan jumlah loh Pak. Saya mengatakan lebih baik ya, hati-hati. Terus kemudian, benarkah orang yang hutangnya tidak terbayar itu besok di akhirat akan digantung? Betul, ada hadis yang menyatakan orang yang mati masih menanggung hutang, nyawanya digantungkan antara surga dan neraka Pak. Hati-hati. Nek urung entek kebayar, nanti utangnya ini cah arep nang surga arep ning neraka ora cetha gandul tok mumet ra, Pak. Pada Rasulullah, jarak surga dan neraka itu seperti apa? Rasulullah mengatakan, dilepas satu batu, 500 kemudian baru 500 tahun kemudian baru sampai ke neraka, Pak. Berarti logikanya surga ada di atas. Ya kan? Ketika dilepas batu turun 500 tahun kemudian dia baru sampai ke neraka. Tetapi anehnya jeritan orang-orang di neraka bisa terdengar dari surga. Kuwi jerit oleh pol-polan telai disambung ya Pak. Ya kan? Lah orang yang punya hutang digandul di antara keduanya. Pak. Lain kalau yang disebut Mbak Ika tadi riba ya. Kalau riba pahala jenengan kesedot gitu. Ya, jenengan ngrasani tanggane dirasani sak beneri pahalane jenengan distorke rono kuwi. Naudzubillah min. Semoga aja ora seneng ngrasani ngono lah. Maka jenengan memang diajarkan untuk segeralah qadha membayar hutang itu karena memang sampai ke akhirat hutang dipertanyakan. Ya. Ngaten nggih Mbak Eka jelas nggih? Monggo. Iya. Jelas ya BK? Iya, jadi intinya tadi kalau punya hutang segera diselesaikan. Betul ya Pak Supandi ya? Oke, ada lagi mungkin yang ada di ruangan ini? Oh, monggo. Mbak dibantu mic-nya? Ada? Oke. Matur nuwun Pak Supandi. Ya. Ini aja Pak. Menyambung dari Bu Eka tadi Pak. Kami kebetulan menemui nasabah Pak ya. Jadi kalau misalnya hutang dengan person itu memang harus dibayar sampai pokoknya harus dibayar gitu Pak. Tapi kalau di kita itu kan kebetulan BUMN Pak. Jadi nasabah itu beranggapan kalau uang BUMN berarti uang negara. Mosok yo ditagih-tagih negara gitu Pak. Jadi nanti mohon diberi penjelasan Pak. Soalnya ada yang akhirnya utang ning negara apa-apa, ora dibayar apa-apa, ora dosa. Tapi nek utang ning wong malah dosa gitu Pak. Yang pertama itu Pak. Yang kedua, jadi beberapa nasabah pada saat kita memberikan penjelasan mengenai arum haji Pak, yang haji tak proporsi porsi hajinya, beberapa nasabah masih meragukan Pak. Jadi kalau naik haji itu kalau uangnya diangsur apa yo sah, apa yo mantep gitu Pak. Jadi mohon pencerahannya Pak agar mungkin dari yang di beberapa yang ikut nonton acara ini di YouTube biar ada penjelasan Pak. Mungkin ada nasabah kami yang sudah pernah ikut pada saat kita memberikan semacam penyuluhan gitu Pak. Jadi supaya tahu dijawab langsung yang ahlinya Pak gitu Pak. Matur nuwun Pak. Iya, monggo Pak, langsung dijawab saja. Saya yang heran kok ono jenengan waktu hutang kan mesti mengangkat akad ya. Mosok dadak dirangkake di negara nek kok kemplang ra masalah ngono. Yang ada hanya utang sama piutang kan Pak. Tidak berpikir ku di negara utawa ora kan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau orang berhaji, kalau misalnya duitnya ngutakan sah, tidak ada halangan Pak dalam agama. Jenengan hutang uang untuk naik haji, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Persoalannya sekarang adalah di batas kemampuan jenengan ngangsur enggak? Sing bahaya ngono. Pendapatan ora duwe, wonge kere utang kemunggah kaji ngecir kuwi. Sing ngutangi wegange itu ya. Ya.
Enggak masalah hutang berangkat haji mau hutang, itu enggak masalah, enggak ada halangan. Syukur kalau uang itu kecuali ya Pak, yang dilarang kalau hartanya Spanyol separuh nyolong. Orang itu berpikir duit colongan itu lucu Pak. Aku tahu dinaikin mbek uang ini. Mas, iki D100. Dia diutneh, iki D100. Iki duit le kerja, iki dile keplek bedane apa nak jengkel ya? Ora ono bedane ta? Bedanya cara mendapatkannya, bukan wujud uangnya. Ya dah? Sama, misalkan jenengan hutang pada Pegadaian atau pada bank atau jenengan hutang untuk berangkat haji, nggak ada larangan di dalam Islam, nggak ada. Tetapi kalau urusannya duit le nyolong, ini sing bahaya Pak. Ada koruptor berpikir, aku korupsi akeh tak gawe masjid. Masjid itu tadi dia mlebu penjara ta? Ya dah? Aneh ning penjara takoni, Pak, lah kowe jarine bareng gawe masjid kok mlebu penjara. Berarti duit sih kok gawe masjid duit korupsi. Lho masjid Mas, kuwi kan untuk pahala. Korupsi ini dosa kan bakbu ngono rak jengkel gawe. Lah emangnya Gusti Allah kan camu dadu. Islam itu hanya menerima ini Mas. Entoke benar, pentasarufannya benar. Entoke bener, le belanjake bener diwolak-walik wis ra iso. Entoke ora bener, nggo belanjake bener ra entuk. Entoke le korupsi nggo gawe masjid. Sing dicatet ora le gawe masjid Mas. Selama masjid ku dadi dienggo salat terus sing dicatet wong iki korupsine. Karena entoke ora bener. Entoke sing dicatet ora bener, dienggo masjid. Masjid nggo salat ya. Apa sing gawe masjid ki untuk ganjaran mboten memper berat iki. Nggono salat terus dek ben neraka. Ora ana bakbuke kuwi Mas. Ya. Atau dibalik, entoke bener dienggo gunake sing ora bener Islam yo ora iso nampa. Kerja tenanan, sah halal. Ditinggo keplek, jengkel kira. Aku benci lho mbek wong keplek cah goblok kuwi. Lah wong kertu delok iso dipelurut alun-alun iki. Cah goblok ra kuwi. Dibuka wis kok tak dipelurut koncone malu nginjen wae digitik kok. Ya itu Pak. Saya menurut saya Pak Tri aku membatasi aku urung sholat asar Pak. Karena saya belum sholat asar Pak. Lagi pula Pak Vista tadi memang nawari saya. Pak Vista kan nggak tahu. Kalau saya sholat saja belum sesempurna orang lain Pak. Saya harus sambil duduk Pak. Karena saya sakitnya belum sesempurna. Aku habis dari rumah sakit setengah tahun Pak. Mosok ora urusan ini setengah tahun kan mantep Pak. Maka tadi waktu MC nanya Pak itu YouTube-nya yang unggah siapa? Nggak tahu. Lah Bapak ento royalti ra? Ya ora wong sing unggah ki jago. Tapi kalau saya ngejar katanya bisa ketok banget le moto duiten lho Pak. Lho mbok ben nunggu ganjarane wong liya ya. Nyuguhi wong liya ya untuk ganjaran kan ngono. Terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi terima kasih Pak Supandi. Untuk penutup kita berdoa bersama ya Pak ya, dipimpin oleh Bapak Supandi. Kita doakan semua yang ada di ruangan ini, bahkan semua yang sedang menonton, seluruh rakyat Indonesia agar terhindar dari pandemi COVID-19 dan khususnya untuk PT Pegadaian Persero bisa lebih survive dan lebih berjaya di masa yang akan datang. Monggo Pak Supandi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum man anwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.